Jadi saya minta maaf dulu, saya ada sedikit ya. Walaupun nanti di sini ada terganggu, saya minta maaf dulu. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arianti Warumu dan saya nggak bisa berbahasa Batak. Jadi maklum kalau misalnya saya memakai bahasa Indonesia. Gak apa-apa kan Bu? Senang sekali, sangat antusias sekali untuk senang. Saya lihat tadi goyang-goyang seperti ini, seperti bukannya udah orang tua, tetapi masih muda. Di mukanya aja kelihatan tua, tapi semangatnya itu loh, lebih semangat lagi dari kali. Kami aja udah lemah-lemah, opung-opung ini, gini-gini tadi. Bangga dengan opung-opung yang ada di sini. Nah, opung-opung, kita janganlah opung-opung ya, ibu-ibu aja biar gak nampak kali doanya kan. Saya kasih ibu-ibu aja. Ibu-ibu, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang hidup yang berpengharapan kepada Tuhan. Nah, kenapa saya tertarik mengambil ayat ini atau firman ini? Karena saya lihat ketika kita udah lansia atau ketika umur kita udah semakin tua, pasti adalah rasa takut sama kita. Ada kecemasan dalam diri kita. Kita takut, aduh, aku udah tua ya. Gimana lah aku nanti ya? Cucu-cucuku gimana nanti? Atau anak-anakku nanti gimana? Kalau aku meninggalkan, kira-kira bisa nggak ya? Itu ketakutan dalam diri. Kalau misalnya aku udah tuanya, kalau Tuhan memanggil aku udah siap nggak ya? Atau kecemasan lah kita, aduh gimana nanti ya Tuhan tiba-tiba disita bahwa aku ini. Nah, oh gimana lah perbuatan aku masih hidup. Kira-kira kita masuk ke surga itu atau enggak ya? Atau kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik itu atau enggak ya? Pasti ada rasa ketakutan tadi. Benar nggak ibu-ibu? Nah, hari ini kita mau belajar tentang pengharapan kepada Tuhan. Kenapa? Tempat perlindungan kita itu adalah kepada Tuhan. Boleh kita baca atau saya baca sendiri ya? Mungkin aku nggak bawa Alkitabnya. Saya baca sendiri dari sini. Di dalam Mazmur pasal 32 ayat 7 katanya begini. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesatan, engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Kita bisa hidup gini ya, tempat perlindungan kita itu adalah Tuhan. Semisalnya ibu-ibu, kalau misalnya kita tinggal di dalam ruangan atau di dalam gedung, kalau ada gempa misalnya di tahun 2023 atau 2022 ya Kak? 2022. Oh semalam juga ada. Misalnya gempa itu mengoncangkan kita, tiba-tiba kita di dalam ruangan. Kalau kita berlindung di dalam rumah, tiba-tiba lah rumah-rumah itu kita tertimpa kalau kita di dalam ruangan. Nah, kita mau bilang lah, aku mau bersembunyi di hutan-hutan. Nah, kita pergi bersembunyi di hutan-hutan kan? Kita ke situ. Tiba-tiba lah ada binatang buas atau ular. Jadi apanya kita? Diterkamnya kita gimana? Pasti kan? Nah, kalau misalnya ada harimau, tiba-tiba dilanya kita, ini makananku ini, makanlah kita kalau kita ke hutan. Itu juga kalau di rumah. Tetapi tempat perlindungan yang aman dan benar itu adalah hanya kepada Tuhan. Nah, hanya kepada Tuhan kita berlindung. Katanya di Mazmur pasal 33 ayat 18 begini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah, ibu-ibu berpengharapan kepada Tuhan itu tidak hanya sekedar aku berharap sama Tuhan, Tuhan akan menolong aku. Aku berharap sama Tuhan, Tuhan akan melindungi aku. Tapi kita juga harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan dalam diri kita. Misalnya kan, Tuhan membilang kayak gini, doakanlah anak-anakmu. Nah, kita harus berdoa. Janganlah anak-anak kita, misalnya lah kan, anak-anak kita nggak peduli dia sama kita karena udah tua, nggak kopal ATM misalnya, nggak tua lagi. Kalau disuruh ngambil ini, nggak bisa. Jadi kayak anak-anak kita, udahlah, kau nggak peduli sama aku. Padahal aku maunya kamu ambil makananku, tapi kamu nggak mau. Udahlah, nggak sebarang kau. Makan keluar marahin kau. Itu ya kita. Nah, harusnya nggak seperti itu hati-hati. Sesakit apapun misalnya anak kan menyakiti kita, misalnya nggak dihiraukannya kita di saat kita sakit, atau misalnya anak kita jauh dari kita. Nah, kita harus mendoakan mereka, kita harus mendoakan yang terbaik kepada mereka. Walaupun misalnya nggak ada orang-orang yang di sekeliling dong, ibu-ibu di sini, nggak ada, misalnya nggak ada cucunya atau gimana lah itu, pokoknya satu orang pun nggak ada yang peduli dengan opung-opung di sini. Nah, kita punya satu orang pribadi yang selalu peduli sama kita. 1 detik, 1 menit, 1 jam, sedikit pun nggak pernah dia tinggalkan. Dia selalu, bahkan dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia selalu bersama kita. Siapakah itu? Mungkin ada yang tahu siapa? Siapa pun? Oh, ada. Oke, mungkin dia mengharap itu cucunya. Tapi yang saya maksud ini adalah orang yang nggak pernah meninggalkan kita atau sesuatu yang tidak pernah meninggalkan
sakit? Ada. Ya betul. Ternyata masih konsentrasi ya, saya semua. Tapi kalau saya mau harus tetap di sini aja karena saya lihat semua sekali. Nah, kita belajar dari kisah Abraham. Orang itu kan, dia itu di lansia dia kan awalnya nggak punya anak ya sama si Sarah. Tapi ketika udah lansia lagi ya, dia punya anak. Mustahil dong. Masa misalnya opung-opung ini tiba-tiba punya anak. Masa enggak? Enggak kan? Udah tuh kayak gini masa anak memiliki anak. Tetapi kalau Tuhan yang bekerja, ini sebenarnya bukan berbicara tentang anaknya, tetapi ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Berbicara tentang Tuhan akan memberkati kehidupan kita di sepanjang hidup kita. Baik waktu baru kita lahir masih bayi-bayi seperti anak kita ini, seperti kami masih anak muda, seperti orang tua di sini. Pas sampai udah tua pun Tuhan pasti tetap memelihara kita. Oke, opung-opung, kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ketakutan apapun yang ada dalam diri kita, kecemasan apapun dalam diri kita. Mungkin kita bilang, aku kan udah tua nih ya, pasti karena aku udah berkeriput, nggak ada lagi harganya, nggak ternilai lagi aku. Ibaratnya gini, saya punya perumpamaan. Ini kan uang 100. Nilainya kalau kita bilang kan lebih tinggi kan dari 90 atau 50. Ini kan masih halus lah misalnya kan. Ini masih halus dia. Kita ibaratkan ini masih muda ya. Ini masih muda. Tetapi kalau misalnya saya kayak gini kan, ibaratnya dia udah tua gini kan. Gini. Udah tua lah dia kayak gini. Nah, nilainya yang 100 hilang nggak? Enggak kan? Nah, kayak kita juga dengan opung-opung. Walaupun udah tua, pasti misalnya gini kan berpikiran, aku pasti pas masih muda aku, nggak seperti ini, nggak kayak gini lagi jalanku. Misalnya nggak pakai tongkat lagi aku kayak gini. Aku pasti muda, kayak gini aku jalan. Gini. Aku buat mau diangkat 100 kilo, bisa. Tapi kalau udah opung-opung, nggak lagi. Udah, sebenarnya kalian masih ternilai opung-opung. Kalian itu masih memiliki nilai yang sangat berharga di sini. Jadi kita jangan pernah berpikir negatif atau merasa takut nggak lagi. Lagi aku ini, aku takut nanti yang anak-anakku gimana ya. Kita nggak perlu takut. Yang kita perlu adalah kita berharap sama Tuhan. Kita mendoakan kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bersama. Kayak amin aku. Tidak terlalu panjang saya sampaikan. Saya harap firman ini tertanam di dalam setiap pribadi kita. Biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman lebih dalam lagi. Karena saya sebagai manusia tentunya akan terbatas dalam berkata-kata, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk berkata-kata. Kita satu berdalam doa.